Apa yang dilakukan Presiden Jokowi untuk mengatasi kisruh Polri dan KPK? Kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini. Dan tadi saya sampaikan terutama pada Ketua KPK dan pada Kapolri sebagai Kepala Negara, saya meminta kepada institusi Polri dan KPK memastikan bahwa proses hukum yang ada harus objektif dan sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Tadi juga saya meminta sebagai Kepala Negara agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing. Berat sekali tampaknya. Jadi meminta dua institusi itu berat karena rasanya lambat sekali kali ini Bapak Presiden menyampaikan pernyataannya. Iya, Nung, kalau dengar Presiden mengatakan begini, implicitly memperlihatkan bahwa ini adalah perseteruan antar institusi. Yep. Jadi tidak terlihat bahwa itu sebetulnya hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dibuat oleh BG sama apa yang dibuat oleh BW. Kalau lihat seperti itu seolah-olah ada hal yang institusional sifatnya. Dan hal-hal seperti ini kan karena muatan politik di belakangnya, maka hal yang personal menjadi kabur hubungannya dengan hal-hal yang institusional. Tapi bagi saya yang paling menarik adalah pertanyaan, tontonan macam apa yang kita lihat saat ini. Coba bayangkan rakyat untuk kesekian kalinya pasang badan, jaga KPK, dan yang mestinya itu jadi tugas polisi untuk menjaga KPK di sana, kan luar biasa itu, Mas. Iya, Pak Jokowi meminta supaya lembaga KPK dan Polri bertindak objektif dan sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, jangan bergesekan. Itu kalau saya lihat begini, Mbak, penegakan hukum itu harus jalan ya dengan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, ya selama ini berarti kan nggak sebenarnya, karena nggak bisa diatur gitu kan. Ya sekarang ini jangan diatur. Dan itu tidak hanya berlaku untuk korupsi aja, semua kasus, gitu kan. Terus kedua, penyidik itu harus independen penegakan hukum tuh, tidak boleh ini begini, ini ada intervensi dari luar, nggak boleh. Gitu kan? Yang ketiga, jadi selama ini ada intervensi banyak dari luar. Banyak, di KPK banyak, juga ya Pak ya? Banyak. Saya jadi Kapolres, jadi Kapolda juga ada intervensi juga, tapi aku nggak gubris itu. Risikonya apa? Aku dicopot dari jabatan, ya gitu kan. Nah, terus yang ketiga, hubungan antara polisi dengan KPK ini sesama penegak hukum kurang harmonis atau tidak harmonis sekarang ini kelihatan jelas. Itu pun saya alami waktu saya jadi pimpinan KPK di sana. Saya mencoba pengen koordinasi dengan mereka, ternyata no time to meet. No time atau tidak ada no time to meet. Kalau saya sih realistis saja. Saya kan ikut dalam pembentukan undang-undang KPK dan seleksi KPK. Itu kita ambil contoh banyak dari Hong Kong sebetulnya, karena Hong Kong itu sukses. Tapi jangan lupa, Hong Kong itu juga terjadi gesekan antara polisi dan di awalnya, karena memang sumber korupsi di polisi itu banyak sekali, ya, sehingga mau tidak mau akan bergesekan. Nah, bahkan sampai diserbu kantor KPK-nya Hong Kong itu oleh polisi sampai digebukin gitu, sampai gubernur jenderalnya pada waktu itu kan masih di bawah Inggris turun. Baru setelah dia bilang ada ketentuan. Oke, sekarang ada amnesti buat korupsi zaman dulu yang di bawah jumlah tertentu. Tapi polisinya harus ngaku. Nah, diputihkan. Karena itu juga berguna karena jadi tahu sebenarnya korupsi di polisi itu seperti apa. Kalau yang nggak ngaku diproses. Nah, jadi berlomba-lomba ngaku. Tapi yang di atas jumlah besar. Nah, dengan melakukan gitu, maka kalau ada kayak gini-gini, polisi yang di bawah itu yang sudah bersih akan mendukung KPK-nya. Jadi
korupsi itu tidak cukup ditangani dengan represif saja. Ditanggapi aja cukup, harus dicegah. Ya siapa yang bisa mencegah? Ya masyarakat. Oleh karena itu saya membangun ini gerakan masyarakat perangi korupsi. Tapi Bapak setuju nggak Pak Bit? Kan kalau mau ada perbaikan membersihkan korupsi di polisi harus ada amnesti kan? Kalau nggak mungkin karena orang masuk ke polisi untuk tidak korupsi bisa dimusuhin banyak orang di dalam. Harus ada moratorium. Setuju? Kalau bahasa yang kemarin itu tahu nggak? Lupakan masa lalu, tutup buku lama, buka buku baru. Sekarang ketegasan dari sang pemimpin Pak. Saya buktikan saya jadi Kapolres, jadi Kapolda. No way, tidak ada yang melawan perintah saya. Kalau nggak saya tendang kamu. Gitu. Itu buka lembaran baru. Iya, diputihkan juga bagian dari upaya untuk bagaimana menyelesaikan korupsi. Tapi tidak cukup itu. Pengawasan di negeri ini memang kurang. Jadi pemberantasan korupsi KPK itu menjadi sangat berat ketika pengawasan itu absen. Pengawasan ini dalam pengelolaan anggaran dan sebagainya itu yang tidak efektif. Ini yang harusnya kita mulai, itu saya ingat Pak Budiono ya, berapa tahun yang lalu mengingatkan agar di Hari Otonomi Daerah itu daerah-daerah meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dengan cara menghadirkan pengawasan. Sehingga ada transparansi, ada akuntabilitas dan korupsi bisa diminimalisasi sedemikian. Kurangnya pengawasan itu seperti membangun sesuatu kemudian tidak merawatnya gitu ya. Iya tapi ini ya saya semula berpikir posisi yang paling penting karena janji Presiden Jokowi adalah memberantas korupsi. Saya pikir pada waktu itu posisi yang paling penting bagi dia itu adalah Jaksa Agung dan Kapolri. Dan itu pernah kita bicarakan. Dan menurut saya ketika Jaksa Agung sudah terpilih seperti ini, ya kita lihat kinerjanya. Tetapi bagi saya ketika memilih seorang Kapolri, kan serta-merta kita berpikir tentang rekening gendut yang ditemukan sejak setengah tahun lalu, bahkan sejak ini episode kedua sebetulnya soal rekening gendut. Itu tahun 2007, 2010 dan sekarang begitu. Bagi saya mestinya itu ada di depan mata, ternyata jenderal yang diajukan adalah begini. Kira-kira begitu. Tapi itu sudah diajukan, kemudian sudah ditunda pengangkatannya, begitu kan? Sebenarnya kita tanya Pak Bibit kan 2007 masih di KPK. Kenapa rekening gendutnya kok nggak sampai tuntas ya? 2007 baru masuk saya. Tapi enggak ada, kenapa nggak tuntas itu rekening gendut itu? Itulah sulitnya mencari alat bukti. Nah, kemudian kalau tadi pengawasan ya, pengawasan itu tidak cukup hanya pengawasan yang harus diperbaiki, sistem harus diperbaiki. Peraturan undang-undang jangan membuka peluang terjadinya korupsi. Nah, yang kedua moral pragmatisme itu harus kita kikis nih. Jangan ngomong tidak ada makan siang yang gratis, jadi semua harus pakai duit kan berat itu. Yang ketiga penghasilan yang rasional. Nah, yang keempat pengawasan, yang kelima ketaatan pada aturan. Sekarang ini banyak aturan untuk dilanggar kata mereka. Kalau sudah begini. Kalau sudah begini, Mas Bambang pasti masih mengharapkan seperti halnya di press conference di KPK bahwa Pak Jokowi harus turun tangan. Ya sudah turun tangan sih Pak tadi. Sebetulnya mencabut pencalonan BG aja. Itu harga mati kah? Enggak, kalau menurut saya itu kan dia yang mulai, dia yang harus mengakhiri ya. Kalau menurut saya karena begini, sekarang saya punya informasi yang cukup kuat, tapi saya nggak bisa sebut sumbernya. Buat ada fraksi-fraksi di Polri ini, karena masih ada yang mengharapkan bahwa ini BG akan jadi Kapolri. Tapi kalau Presiden nentuin, udah pasti kamu nggak jadi, ini langsung ngempes nih. Ada faksi di Polri dan kemudian itu akan bisa dan jangan salah, waktu zaman Pak Sutarman, Kapolri sama KPK itu baik. Sekarang faksi-faksi itu kenapa terjadi gitu kan? Karena pemilihan Kapolri harus dilempar ke DPR. Sehingga mereka membuat faksi sendiri gitu kan. Makanya kan sebelum ini kita bicara di sini juga, ini rame-rame menjerumuskan BG sebagai bola yang kemudian dimainkan di lapangan becek. Karena kemudian kan kita tahu pada waktu itu sudah tahu begini kok manis-manis semua di DPR itu Mas. Hal yang mestinya menurut saya kalau secara awam atau secara common sense saja mestinya ini bukan soal oposisi dan bukan kalau saya tidak menyetujui. Malah di Majalah Tempo ada itu kan, ada salah satu anggota DPR yang dapat travel check 10 kali 250 juta dari calon. Nah itu kan. Jadi kalau begini sekarang tinggal pinter-pinternya Pak Presiden begitu.
berani. Berani, ya itu soal berani. Dan menepati janji. Itu kan janjinya dia dulu akan memilih Kapolri yang baik dan Jadi, Jaksa Agung yang baik. Ini menarik ya, krusial menurut saya ketika Pak Jokowi menunda. Sudah terfikirkan enggak apa dampaknya terhadap institusi Polri? Tidak jadi terbayang ini jadi limbo seperti ini. kan? Di internal tadi itu Pak Bibit mengatakan ini bisa bangkit memunculkan faksi-faksi elit-elit yang di situ melihat ada uncertainty gitu ya, ada ketidakpastian gitu kan. Jadi seperti Mas Bambang tadi, jadi akan lebih banyak faksi, kemudian akan banyak faksi dan kemudian harus mereka dihentikan. keluar jadi berpolitik jadinya polisi ini ke DPR, ke partai, kemana. Ini kan rusak polisi kita. Kita sampai di bagian akhir, Pak Bibit, saya boleh dapat closing statement-nya untuk kasus apa saya bilang KPK melawan Polri, KPK versus Polri. Ya. Cicak buaya versi lain, ya. Ya, saya harap ini tidak berlanjut, ya, tidak berlanjut. Kemudian kita cooling down masing-masing, tingkatkan koordinasi. Kemudian kita masing-masing bebenah. Ya. Tadi dijanjikan Pak Roni tadi sudah profesional, benarkah sudah profesional? Mari kita dukung Polri kita untuk berbenah yang kedua kali setelah yang pertama Pak Waludin tahun 80. Oke, Mbak. Ya, menurut saya badai pasti berlalu ya. Jadi saya masih menaruh optimisme bahwa ini pembelajaran yang sangat berharga bagi bangsa kita semuanya, bahwa penegak hukum, institusi penegak hukum harus saling gitu ya. Ya saling menghormati, saling berkoordinasi, tidak saling mensubordinasi, tidak saling katakan gitu mematikan. Lah, ini supaya mereka bekerja sungguh-sungguh untuk Republik Indonesia. Jadi bukan untuk orang per orang atau partai per partai kan itu. Oke, Mas Bambang. Kalau menurut saya ini kita yang belajar dari pengalaman ini adalah jangan sampai institusi penegak hukum itu dipolitisasi. Ya, kalau itu nggak dipolitisasi, pasti akan jalan baik. Saya kasih contoh, belum lama kok ketika masih Pak Sutarman, KPK dengan Kapolri itu jalan baik kok. Baru sekarang tiba-tiba jadi masalah. Oke, ya. Bang Don. Iya, pertanyaan sebetulnya tontonan macam apa ini? Ya, kalau kita lihat sekuens dari peristiwa ini kan Presiden mengajukan BG ke DPR. Lalu kemudian pada saat yang sama KPK menetapkan BG sebagai tersangka. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, DPR meloloskannya dan tanpa catatan kecuali Partai Demokrat sama PAN. Setelah itu dibawa-bawalah ke soal politik. Abraham Samad dibilang ikut-ikutan untuk cawapres dan aktif. Lalu kemudian akhirnya Bambang Wijayanto masuklah sebagai tersangka karena mengajukan saksi palsu dan mengajarkan orang menjadi saksi palsu. Saya berharap tontonan setelah ini adalah tontonan yang jelas bagi rakyat. Saya seperti kata Mbak Siti Zuro, kalau memastikan badai pasti berlalu, saya pikir semoga badai pasti berlalu. Iya, dramanya happy ending begitu ya. Dan demikian headline sekali ini. Saya Nunung Stiani berterima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa. Terima kasih juga Bapak dan Ibu sekalian.